Tapi saya ingin mengenalkan diri dulu, barangkali belum ada yang kenal. Saya Leli Lifar, saat ini mendapat amanah dari Pak Rektor sebagai Kepala Museum Dignas Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, museum ini ada agenda, Prof. Saya ini mendapatkan kejutan dari staf. Jadi ini adalah ide murni dari staf kami. Biasanya program itu dari kepala museum idenya, tapi luar biasa ini staf yang mengatur saya malahan sampai kepada pertanyaan-pertanyaan juga sudah disiapkan oleh mereka. Tetapi boleh mungkin ya satu dua nanti saya sisipkan pertanyaan dari saya sendiri ya. Nah, untuk itu terima kasih ya kepada seluruh staf Museum Pendidikan Nasional Indonesia yang hari ini hadir di sini, Prof, semuanya. Alhamdulillah atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini akan membahas tema yang pertama di bulan Ramadan, yaitu bicara tentang keutamaan bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Sebagai informasi, ini adalah serial dari Bincang Ramadan di Museum Dignas. Ada 4 tema. 4 tema. Yang pertama khususon kami menghadirkan Profesor Zultika Nur Ihsan. Baik, bulan Ramadan menurut hadis qudsi ya ada keistimewaan di mana pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan itu diikat. Begitu dari riwayat ini ya Muslim ya, Bukhari Muslim. Nah, karena kita ini anggaplah di sini adalah sedang belajar, Prof, saya agak deg-degan nih, Prof, karena saya baru nih pertama memandu ya, temanya itu berkaitan dengan keagamaan gitu. Jadi saya sebagai host sekaligus juga saya sebagai peserta majelis taklim pada hari ini. Jadi saya betul-betul ingin belajar pada kajian dengan menghadirkan beliau yang di CV-nya itu luar biasa banyak, tapi kita singkat saja ya CV beliau itu. Beliau itu dari CV yang saya terima, ternyata karir di akademisinya itu dimulai dari Sekprodi ya Pak ya, sampai beliau pernah menjadi anggota MWA, kemudian juga menjadi direktur UPI Cibiru, dan sekarang ini beliau ini adalah direktur Sekolah Pascasarjana UPI ya. Dan ternyata beliau juga dari portofolionya menjadi pembina di berbagai yayasan. Salah satu yayasannya adalah Yayasan Masjid Darussalam ya, di mana saya bertetangga sebenarnya dengan beliau, dan di awal pembukaan saya tadi menyapa beliau, aduh mohon maaf, dalam bahasa Sunda saya joledar, walaupun dekat tetapi bertemunya dengan sengaja di sini. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau, di mana agenda kami itu harusnya Rabu, tapi demi ingin beliau lah tidak ingin berganti narasumber, jadi untuk khusus untuk minggu ini kita bergeser ke hari Kamis ya. Dan dari CV juga ternyata beliau itu juga bergerak juga di bidang entrepreneur ya. Ternyata beliau ini adalah seorang komisaris utama di PT Ananda Mutiara Jatiwangi. Kalau dengar-dengar Jatiwangi itu biasanya identik dengan pengusaha genteng ya. Itu bidang genteng bukan perusahaannya? Produk dari di klinik. Oh klinik, ya Allah, ternyata keliru ya, saya tidak apa-apa ya. Ternyata beliau itu pun di klinik kesehatan medis ya, Prof ya. Baik, mungkin sahabat museum sudah tidak sabar ya, tidak usah berpanjang lebar lah ya untuk pembukaan. Saya cukup untuk sementara. Mari kita memasuki kepada materi utama. Nah, materi utama ini dimulai dari sebuah hadis juga ya Prof yang mengatakan bahwa semua amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 ya. Kecuali bulan puasa. Ya. Nah, kenapa ada kekecualian? Mohon diteruskan. Monggo silahkan Prof Zultika. Terima kasih Ibu Prof. Suatu kehormatan bagi saya diundang di acara ini. Semoga Allah SWT merahmati, meridhoi dan memberkati kita semua. Amin. Baik, saya sapa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang saya sangat muliakan, ini host luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua. Bahwa di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan ujungnya kita terjaga dari api neraka dan insya Allah masuk surga bersama Rasulullah SAW di Jannatul Na'im. Insya Allah. Mengapa bulan ini istimewa? Karena bulan ini betul-betul Allah menurunkan Al-Quran. Lebih dekat. Terima kasih. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Karena di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, dan juga dilipat gandakannya amal perbuatan manusia. Kalau di bulan-bulan biasa maka kita beramal itu ganjarannya itu ya sesuai dengan tingkatan kegiatan itu. Kalau dia sholat ya sholat satu taruhlah ganjaran. Tapi kalau sholatnya di bulan puasa itu 10 kali lipat. 10 kali lipat. Karena apa? Karena memang ini istimewa sekali. Dan pada saat bulan suci Ramadan itu tadi ada hadis qudsi bahwa pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya. Artinya apa? Kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Pertama memang penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh kenikmatan, penuh keagungan, penuh kemuliaan. Jadi rajanya bulan. Jadi kalau ada bulan juga ada rajanya bulan. Dan itu memang Allah takdirkan pada bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka, dalam arti kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan amal soleh. Mulai pagi hari kita bangun, diawali dengan malam, sholat malam. Bayangkan, kalau sholat malam biasa mungkin ganjarannya biasa. Tapi kalau sholat malamnya di bulan suci Ramadan itu tadi dilipat gandakan 10 kali lipat. Setelah itu kita sahur. Nah, sahur itu luar biasa. Disitulah di saat-saat sahur maghfirah Allah itu luar biasa. Dosa sebesar apapun, dosa seluas samudra pun, pada bulan suci Ramadan, di hari sahur itu, di waktu sahur itu dahsyatnya luar biasa. Makanya kita sahur itu bukan hanya sekedar makan sahur, tapi berdoa di situ. Karena apa? Karena disitulah maghfirah Allah dibuka selebar-lebarnya. Rahmat Allah dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kalau di bulan lainnya tidak seistimewa bulan Ramadan. Jadi dibuka surga itu dalam arti memang betul-betul dibuka, dan bisa diartikan amal soleh dilipat gandakan, amal soleh diganjarnya luar biasa, diberi ganjaran luar biasa, dan itu memungkinkan besar peluang masuk surga. Itu maksudnya. Itu kira-kira pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Artinya apa?
dengan selalu beramal soleh, itu iman tuh bertambah. Dengan selalu beribadah, saum di siang hari, malamnya sholat lail atau tahajud, witir, kemudian taubat, sholat, yang lainnya, itu iman bertambah. Karena Bapak Ibu yang saya banggakan, pemirsa, iman itu naik turun ternyata. Kalau sedang naik, kita itu taat pada Allah. Padahal kalau sedang turun, kita itu melanggar peraturan-peraturan Allah. Nah, dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, dengan sholat hajat, dengan sholat witir, dengan sholat yang lain, dan tentunya dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian dengan kita siangnya saum Ramadan, itu tidak ada kesempatan bagi setan untuk menggoda. Dari situlah diikatnya setan. Dan ditutuplah api neraka. Dalam arti apa? Memang betul-betul ditutup api neraka. Dan juga memang tidak ada yang masuk ke neraka manakala seseorang itu taat dan patuh pada Allah SWT. Jadi ada arti yang sesungguhnya, ada arti kiasan. Penafsiran para ulama seperti itu. Itu kira-kira, Prof. Masya Allah. Ini saya tadi mulai dari yang bahwa di bulan puasa juga itu setan itu kan diikat ya, Prof. Nah, tetapi kita kan masih juga kena godaan gitu kan ya. Godaannya mulai dari yang terkecil, bisa saja sampai kepada Masya Allah misalnya yang maksiat gitu kan ya, nauzubillah min dzalik gitu. Nah itu tadi Prof mengatakan ada arti kiasan gitu kan ya. Ada juga yang memang dari penafsiran itu adalah arti yang sebenarnya gitu. Nah kira-kira kenapa setan sudah diikat tetapi ada juga misalnya yang tergoda untuk membatalkan puasa gitu kan ya, atau berbuat lain yang dilarang oleh Allah, sehingga tentu bukan hanya mengurangi dari nilai puasa tetapi bisa membatalkan gitu kan. Nah itu kira-kira dari penafsiran para ulama atau dari Prof sendiri bagaimana menghadapi pertanyaan, terutama ini juga anak kecilnya bisa bertanya seperti itu pada kami, biar nih kan banyak ibu-ibu muda, ayah-ayah muda, jadi kalau di madrasah mendapatkan informasi seperti itu nanti dia bertanya pada kami, nah bagaimana menjawabnya kira-kira, Prof? Terima kasih, Prof Eli. Jadi saum itu ada tingkatan. Ada saum yang umum pada umumnya, ada saum yang khusus. Nah, yang bisa membuat setan itu tak berdaya itu saum khusus. Kalau saum biasa mungkin hanya menahan makan, menahan minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri, itu saum biasa. Dan pada saat lengah kita, masuklah setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Karena apa? Karena saumnya kita saum yang biasa seperti itu. Dan pada saat kita lengah, disitulah kita tergoda. Karena memang setan itu tidak suka melihat orang itu beriman, tidak suka melihat orang itu berbuat baik. Karena apa? Karena kalau kita beriman, berbuat baik, maka setan nggak ada temannya di neraka itu. Justru mereka ingin menarik sebanyak-banyaknya supaya ada temannya di neraka. Nah, dengan kita saum yang kedua, saum khusus. Nah, saum khusus itu adalah menjaga diri dari berbagai macam dosa. Tangannya dijaga dari berbuat maksiat, kakinya dijaga dari berbuat maksiat, mulutnya dijaga dari perbuatan maksiat, telinganya dijaga dari perbuatan maksiat, matanya dijaga dari perbuatan maksiat, hatinya dijaga dari perbuatan maksiat. Itulah saum yang khusus, saum yang spesial, saum yang membuat setan tak berdaya masuk ke dalam jiwa manusia. Karena apa? Karena saumnya saum khusus, tidak hanya menahan makan, menahan lapar, menahan minum dan haus, menahan hubungan suami, tapi menahan seluruh nafsu yang ada pada diri manusia yang bisa mengalahkan setan, dan setan pasti kalah. Masya Allah.
Amin. Jadi artinya kita mau tidak mau ya harus meniatkannya untuk saum yang khusus supaya tidak hanya hanya sekedar tadi menahan lapar ya, batal. Itu seolah-olah kita kan sederhana sekali ya, tidak makan tidak minum, padahal hal yang lain yang masuk ke yang khusus itu mungkin menahan emosi, kemudian juga gibah ya itu yang harus kita belajar. Mungkin banyak istighfar juga mungkin ya Prof ya. Nah ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman juga Prof dan sahabat museum ya. Andai kata kita nih niatnya saum, tapi kemudian hilaf tuh, misalnya ternyata tersulut emosi gitu kan, bahkan dikit-dikit gibah gitu kan ya. Nah itu bagaimana cara untuk agar ketika kita menyesal untuk mohon ampun pada Allah dan kita merasa bahwa saum kita ini diterima atau tidak, bagaimana ya, batal tidak. Nah itu bagaimana cara mengatasi hal itu kalau kita sudah terlanjur gitu kan ya, pagi-pagi belum apa-apa misalnya ya, kita tadi tersulut emosi gitu kan ya, karena ya namanya manusia ya Prof, setan itu konon katanya mengalir di aliran darah kita gitu kan, jadi dekat sekali dengan kita. Awal juga sedekat urat leher itu dekat dengan kita, tapi setan juga ternyata ada di aliran darah kita. Nah itu bagaimana Prof mengatasi itu? Manusia itu memang ditakdirkan oleh Allah diciptakan dari dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur ruhani. Unsur jasmani ini cenderung untuk ya mengikuti hawa nafsu. Sedangkan unsur ruhani cenderung untuk berbakti, beribadah kepada Allah sebagaimana Allah berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu unsur ruh. Unsur ruh yang ada dalam kolbu manusia yang akan menggerakkan manusia ke perbuatan-perbuatan yang baik. Namun kalau unsur tanahnya yang dominan, maka itu biasanya mengikuti hawa nafsu. Dalam istilah psikologi ada id, ada ego, ada super ego. Nah, idnya ini yang mendominasi. Kalau id yang mendominasi, kalau syahwat yang mendominasi, maka perilakunya akan lebih jelek, bahkan lebih ganas dari binatang. Seorang manusia itu akan lebih jahat dari binatang kalau hidupnya dikuasai oleh nafsu. Mohon maaf, kita sering mendengar beberapa pemberitaan bagaimana ibu membunuh anaknya dalam kandungan, bagaimana anak membunuh ibunya, bagaimana anak membunuh bapaknya. Itu tidak dilakukan itu oleh binatang sebuas apapun. Jadi kalau nafsu yang menjadi Tuhannya, maka manusia akan jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfalas safilin. Betul-betul rendah manusia itu kalau hidupnya dikuasai oleh id atau nafsu. Nah, bagaimana sekarang caranya? Karena kita itu memang bukan malaikat, maka caranya satu-satunya adalah istighfar. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Itu yang harus bisa kita lakukan. Malam-malam kita bangun, sholat taubat. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi tidak ada bagi Allah itu tertutup pintu tobat. Silakan sebesar apapun dosa kita, bertobatlah. 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 Yang tidak boleh itu, yang celaka itu manakala ajal sudah di kerongkongan baru bertobat seperti Fir'aun. Nah itu nggak akan diterima tobatnya. Tapi selama masih hayat, masih di kandung badan, sebesar apapun dosa kita, maka bertobatlah, istighfarlah. Kalau bisa rutin,
Istighfar sebelum kita bekerja, sebelum kita apapun, istighfar dulu. Bahkan para sufi mengatakannya ada yang 1000 kali atau ya silahkan. Yang penting mukhlisina lahuddin. Yang penting ikhlas karena Allah. Yang penting kita betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena dasarnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan insya Allah ampuni. Jadi maaf, jangan putus dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Terima kasih, sangat gamblang dan jelas ya sahabat museum, juga para staf yang hadir di sini. Baik, Prof, berikutnya kan tema kita ini adalah keutamaan bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Ya. Nah, mulailah masuk kita nih ke Lailatul Qadar ya. Walaupun sebenarnya juga ada di bulan istimewa ini juga ini ya turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa amal-amalan yang harus dipersiapkan dalam menghadapi Lailatul Qadar seperti itu barangkali, dan khususnya di kami kan tetap beraktivitas ya. Nah, kami bagi yang bekerja kira-kira dalam menghadapi Lailatul Qadar itu amal-amalan yang bisa kami amalkan sambil bekerja gitu kan ya. Dan sahabat museum juga mungkin sedang juga ada aktivitas yang lain di siang hari. Nah, kira-kira Pak Prof. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah kemuliaan malam Lailatul Qadar. 10 hari di ujung bulan Ramadan, bahkan ada yang mengatakan ulamanya di malam 27 dan sebagainya. Silahkan, yang jelas kita jangan sampai kehilangan malam Lailatul Qadar di tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Silahkan kita lebih banyak taqarrub ila Allah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak kita istighfar, lebih banyak kita membaca sholawat, lebih banyak kita hindari dari ghibah tadi Prof katakan, hindari dari hasad dan dengki, hindari dari perbuatan-perbuatan maksiat, maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki. Berusahalah sebaik mungkin. Tentunya tidak perlu kita di masjid terus ya, karena kita juga manusia, perlu berkomunikasi, perlu memberi nafkah pada istri, perlu beri nafkah pada suami. Maaf kalau suami tidak bekerja. Dalam artian kita tetap oleh Allah dituntut untuk berusaha, jangan sampai kita meninggalkan dunia, karena dunia ini adalah gambarannya akhirat. Tidak mungkin kita bisa banyak amal di akhirat kalau di dunia tidak banyak amalnya. Nah, amal itu dalam artian, mohon maaf, jangan diartikan hanya sholat saja. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu dalam arti luas ibadah itu. Bapak Ibu bekerja di museum tepat waktu, niatkan karena Allah. Innamal a'malu bi niat. Adapun dapat bonus gaji itu adalah bonusnya, tapi niatkan karena Allah. Bapak Ibu menerima tamu museum, niatkan karena Allah. Adapun dapat penghargaan dari tamu, itu bonusnya. Bapak Ibu melaporkan kegiatan di museum ini, niatkan karena Allah. Adapun dapat nanti gaji, itu bonusnya. Jadi di dunia ini kalau dapat sesuatu itu ya bonusnya saja. Sedangkan yang esensialnya nanti di surga Allah, di akhirat Allah. Jadi jangan sampai tugas-tugas di dunia ini ditinggalkan gara-gara kita ingin mencapai akhirat. Nggak bisa, harus seimbang. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Apakah datang dari langit itu uang? Tidak. Untuk kita beli Quran perlu uang. Untuk kita beli sajadah perlu uang. Untuk kita beli tasbih perlu uang. Untuk bisa umroh kita perlu uang. Untuk apapun dalam artian kita syariatnya harus ada dunianya itu. Tetapi ingat, niatkan karena Allah. Karena saya katakan, kalau niatnya karena Allah, dunia ikut.
Kalau wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik pada dunia. Tapi juga jangan lupa, dunia jangan ditinggalkan. Oleh sebab itu, apabila di dunia kita banyak amalnya, niatnya karena Allah, tidak ingin dipuji manusia, maka itu akan banyak bonusnya di dunia dan yang esensialnya nanti di surganya Allah. Itu kira-kira, Prof. Jadi jangan sampai tidak bekerja. Baik. Jadi sangat rasional sekali ya Islam itu sebenarnya kan. Jadi ini para staf museum, kita di sini tadi sudah sama-sama menyimak ya bahwa dengan bekerja itu sebenarnya masih banyak ya amal-amalan yang bisa kita lakukan, dengan catatan semuanya harus ikhlas karena Allah. Masya Allah. Terima kasih Prof. Berikutnya begini Prof, saya pernah juga membaca ya sebuah informasi bahwa memang yang pertama dihisab itu kalau kita meninggal itu kan sholat kita, tetapi pahala yang besar itu kan dari saum ya, dari puasa gitu kan. Dan tadi kita sudah mendengar dan menyimak bahwa dari Prof itu di bulan puasa itu diperbanyak bukan hanya sholat wajib ya, tetapi juga sholat sunat yang lainnya. Nah, yang ingin kami tanyakan gitu kan ya, terutama tadi persiapan untuk Lailatul Qadar yang untuk khusus kaum ibu-ibu. Nah itu syarat ibu-ibu itu kan katanya beribadah itu kan lebih afdolnya di rumah. Nah bagaimana kalau ibu-ibu itu ingin itikaf di masjid yang dari tanggal 21 ya, yang ganjil-ganjilnya itu ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah untuk kaum ibu-ibu itu bagaimana Prof kira-kira menurut ini apa tentu dalilnya gitu. Baik, terima kasih. Jadi umat yang paling baik itu adalah umat yang tanha anil fasya wal munkar. Dan itulah yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan kata-kata, bisa dengan hal-hal yang materi dan sebagainya. Nah, terkait dengan perempuan, memang diwajibkan itu laki-laki ke masjid. Tapi niatkan dakwah, saya katakan. Niatnya dakwah. Syiar Islam. Jadi niatkan dakwah, niatkan syiar Islam dengan tentunya menjaga kehormatan. Jangan sampai perempuan ke masjid tapi niatnya bukan karena dakwah. Niatkan ke masjid sebagai untuk mensyiarkan Islam. Niatkan ke masjid untuk betul-betul melihat Islam itu berkembang dengan baik. Mohon maaf, kalau Islam berkembang dengan baik, kemudian insya Allah akan menjadi rahmatan lil alamin. Dan musuh-musuh Islam juga akan segan kalau melihat masjid penuh gitu ya. Karena indikator Islam berkembang itu diantaranya yaitu masjidnya penuh. Ramai masjid. Karena apa? Disitulah kekuatan Islam sesungguhnya digalang. Nah, Rasulullah SAW itu membangun peradaban dari masjid, membangun ekonomi dari masjid, membangun politik dari masjid, membangun sosial kemasyarakatan dari masjid. Karena memang pusat peradaban masjid itu. Nah, itu kan perlu akomodasi dan sebagainya. Biasanya ibu-ibu lebih hebat dalam menyiapkan yang begitu akomodasi. Jadi ada sinergitas dakwah antara laki-laki dengan perempuan. Jadi tidak ada salahnya perempuan juga ikut berdakwah di masjid itu. Jadi inama amalu biniyati. Jadi ke masjid itu memang untuk ibadah dan syiar, bukan untuk hal-hal yang lain ya. Hal-hal yang lainnya silakan diterjemahkan oleh Anda sendiri ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan Prof yang dititipkan nih dari panitia. Nah, tampaknya ingin mengulik pengalaman pribadi Prof Juntika dari secara pribadi. Pernahkah Prof mengalami sesuatu yang spesial gitu kan di bulan puasa? Kan kadang-kadang kita ini apa ya, dengan keimanan yang tadi kata Prof naik turun gitu kan ya. Nah mungkin ada sentuhan-sentuhan tertentu yang membuat dari masa kecil sampai saat ini Prof itu mengenang sesuatu yang terjadi, mungkin ada momen yang terbaik gitu ketika Prof berkomunikasi dengan Sang Kholik gitu. Barangkali ada
ada peristiwa-peristiwa yang mengesankan di bulan puasa? Ya, subhanallah. Tidak ria, insya Allah tidak bermaksud itu. Tapi yang jelas di saat bulan suci Ramadan itu hati kita harus betul-betul ikhlas karena Allah. Tak terasa di saat-saat kita itu dekat dengan Allah, maka ungkapan-ungkapan kalamullah itu menyentuh ke dalam jiwa kita, dan tak terasa air mata itu mengalir begitu deras di saat kita itu di keheningan malam. Perasaan itu menyatu kita dengan Sang Pencipta. Disitulah sebetulnya diuji kita. Disitulah kita sebetulnya diuji apakah kita karena Allah atau ingin karena orang lain. Sebab itu mengapa kita diusahakan untuk malam-malam supaya memang tidak ada gangguan, karena biasanya kalau siang hari itu banyak gangguannya, Bu. Kalau malam hari itu kalau kita asosiasikan telepon itu langsung gitu ya, tidak ada hambatan-hambatan, tidak ada errornya dan sebagainya. Dan langsung di situ connect gitu. Langsung connect. Mengapa di malam-malam itu perlu dekat pada Allah? Jadi rasanya Allah itu membelai kita, rasanya Allah itu dekat dengan kita, dan itu baru terasa manakala kita itu tadi. Saya sulit mengatakannya, yang jelas hanya karena Allah saja, lillahi ta'ala saja. Jadi lillahi ta'ala. Dan biasanya di malam-malam bulan suci Ramadan, di ujung bulan-bulan ganjil itu, di hari ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29, memang terasa itu rahmat, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya itu sulit dikatakan. Keindahan, kesejukan, kenyamanan, ketentraman batin sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena itu hanya dirasakan oleh personal. Nah, itu maksud saya. Personal itu. Secara personal. Iya, jadi ada kedamaian memang. Tidak lagi, mohon maaf, berpikir yang macam-macam, hanya Allah yang dipikirkan. Tidak berpikir jabatan, hanya Allah yang dipikirkan. Bahkan terkadang kita itu, mohon maaf, dalam misal psikologi itu adalah larut dalam kenikmatan bersama Allah. Jadi ekstasi ya dalam bahasa. Euforia. Jadi larut aja. Jadi sepertinya tidak ingat dengan yang lain. Itu mudah-mudahan kami bisa merasakan hal seperti itu ya, Prof. Insya Allah bisa, semuanya bisa, insya Allah. Amin. Nah, ini saya ingin mengaitkan dengan kepakaran, Prof, iya. di bidang psikologi pendidikan ya, Prof ya. Iya. Ini kami melihat sahabat museum ya, di generasi muda saat ini mungkin banyak variabel yang berpengaruh. Bisa jadi dari perkembangan teknologi yang masif, gitu kan ya. Seiring dengan itu muncul istilah yang sebenarnya sudah sangat populer, bahwa generasi muda sekarang ini seperti stroberi gitu kan ya, indah dipandang tapi dipegang dikit penyek gitu kan ya. Kemudian juga mereka dengan tanda kutip ya seolah-olah membanggakan dengan mental health-nya mereka gitu kan. Nah, ini sebagai guru besar di psikologi pendidikan, kira-kira bagaimana mengkoneksikan generasi muda mental health-nya itu dengan keutamaan di bulan puasa, harus seperti apa mereka itu agar mereka tidak seperti stroberi yang indah tetapi akan cepat penyek dipegang sedikit gitu kan. Tidak seperti mungkin ya, karena generasi saya dulu barangkali nih dalam hal itu lebih bandel, karena dulu saya pergi ke gunung, kelaparan, kehausan gitu, sempat nyasar-nyasar. Kemudian juga oleh waktu masuk ya ke UPI juga sempat mengalami itu yang namanya di ospeknya yang luar biasa. Tetapi kan hal seperti itu sekarang dari dunia pendidikan sudah tidak diperkenankan gitu kan. Nah, ingin tips dari Prof, bagaimana nih, karena saya sendiri kan mengajar ya, menghadapi generasi muda yang
sedikit-sedikit mental health, terus minta dipermudah dalam banyak hal gitu kan ya, mentalnya tidak kuat, akhirnya ya itu tadi ujung-ujungnya banyak generasi muda yang mengambil jalan pintas gitu kan ya, jalan pintasnya ya bisa mengakhiri hidupnya gitu kan ya, seperti itu. Padahal Allah kan memberikan nyawa pada kita itu kan untuk bagaimana kita ini menjadi makhluk, menjadi khalifah yang bisa menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya gitu. Nah, itu generasi muda yang seperti itu bagaimana, Prof? Ya, ini sahabat museum, Bang, generasi muda kalau sahabat museum yang biasa. Karena ini menyangkut kepakaran, jadi saya akan mencoba membedah dulu dari sisi psikologi dulu, nanti dikaitkan dengan agama. Yeah. Ada satu buku yang namanya Developmental of Psychology, ya, kemudian juga ada Developmental of Counseling, itu Blocher yang menulis tentang mental health atau kesehatan mental, di mana mental yang sehat itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu bisa menerima dirinya, bisa menerima lingkungannya dengan baik, bisa mengembangkan dirinya dengan baik, bisa mewujudkan cita-citanya dengan baik, tanpa gangguan, tanpa rintangan dan sebagainya. Dan ternyata itu ada lima cirinya. Orang yang sehat mentalnya itu, kata Blocher, itu adalah orang yang secara pribadinya efektif. Namanya effective personality. Itu ada 5 ciri orang yang punya kepribadian efektif. Untuk memudahkan ada 5 C cirinya itu. C yang pertama adalah kompetens. Jadi orang akan sehat mentalnya apabila dia punya kompetensi di bidang yang dia kerjakan. Selama dia tidak punya kompetensi akan terganggu psikologisnya. Yang kedua, komitmen. Orang yang sehat mentalnya itu harus punya komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas yang dibebankan sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai suami mungkin kalau sebagai istri. Dan C yang ketiga adalah kontrol. Dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa mengendalikan dirinya. C yang keempat, konsisten. Jangan sampai dia itu perilakunya itu hari ini A, besok B, hari ini di masjid A, di pasar C, tidak konsisten. Hari ini tempe, besok delek. harus konsisten. Dan yang berikutnya adalah kreatif. Jadi orang-orang yang sehat mentalnya itu tidak monoton hidupnya itu, punya creativity dan sebagainya. Nah, kelima C ini harus dilatih, harus dibimbing. Makanya ada guidance and counseling. Harus dibimbing, harus dilatih. Supaya apa? Supaya kuat mental ini. Nah, pendidikan itu adalah upaya untuk membangun mental yang sehat. Pendidikan itu adalah upaya untuk membangun kepribadian yang efektif. Pendidikan itu adalah upaya untuk membangun orang bahagia, mental health itu. Jadi kuncinya di pendidikan, bisa pengajaran, bisa pelatihan, bisa bimbingan dan counseling. Pendidikan lebih ke transfer of personality. Dengan gurunya yang baik, materinya yang baik, suasananya yang baik, hasilnya baik. Orang tuanya baik, keluarganya baik, hasilnya baik. Pemerintahannya baik, anggotanya baik. Jadi dari lingkungan terkecil sampai yang terbesar itu kondusif, harus kondusif. Jangan hanya diserahkan ke sekolah. Ini tanggung jawab bersama pendidikan itu. Ada formal education, informal education, non-formal education. Yang kedua, melalui latihan. Nah ini biasanya latihan itu ada drill. Nah ini transfer of skill. Kalau tadi transfer of values, transfer of personality, kalau sekarang transfer of skill. Bagaimana mempunyai kecanggihan dalam digitalisasi komputer, itu harus dilatih. Kompetensi, itu skill ya? Skill. Transfer of skill, itu latihan. Bagaimana supaya kita bisa mengendalikan emosi, dilatih. Pembiasaan. Digembleng dengan latihan-latihan, sholat tepat pada waktunya, latihan-latihan. Kita menyayangi anak yatim bukan hanya dengan teori, di emergent, anclup kata orang Sunda.
langsung ke lapangan, larut ke dalamnya, gitu. Nggak bisa hanya teori, harus dilatih. Yang berikutnya adalah guidance and counseling. Itu adalah upaya untuk mengharmoniskan pikiran, perasaan, dan tindakannya selaras, serasi, dan seimbang. Makanya pendidikan itu 3 unsur. Transfer of knowledge, pengajaran, transfer of values, tadi pendidikan dalam arti umum, kemudian ada transfer of skill, ada harmonize, yaitu guidance and counseling. Nah, dengan cara begitu, maka kepribadian orang itu akan tumbuh dan berkembang dengan sehat. Dan ingat, teori-teori psikologi mengatakan pembentukan kepribadian itu yang esensial adalah 0 sampai 5 tahun. Oleh sebab itu, masa kandungan, masa anak-anak itu golden age. Jangan sampai dia trauma masa anak-anaknya. Mungkin banyak masalah sekarang remaja itu masa kecil kurang bahagia. Masa kandungan kurang bahagia. Nah, oleh sebab itu saum adalah solusi terbaik untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Makanya saum itu Allah yang akan membalasnya. Betul. Karena untuk Allah ya. Saum. Saum kuncinya saum. Saum yang khusus tadi. Bukan saum yang biasa. Iya. Sehingga dengan saum itu kita bisa mengembangkan seluruh potensi manusia dengan sebaik-baiknya. Karena dalam ilmu psikologi unsur jiwa itu 3. Yang pertama akal. Adinu huwal aqlu la dina liman la aqlalahu. Yang kedua unsurnya adalah qalbu. Di mana letak takwa? Hahuna. Di sini takwa itu di dada, di hati, sanubari. Ada nur ilahi masuk di situ. Keiman tuh di sini, di qalbu. Makanya kata Rasulullah, ada segumpal daging dalam tubuh ini. Apabila daging itu baik, maka seluruh amalnya, perbuatannya baik. Tapi apabila daging ini rusak, maka seluruh perbuatannya rusak. Apa itu? Hati. Itu kata Agim, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Yang berikutnya, dimensi psikologi yang ketiga adalah nafsu. Nafsu inilah yang membuat manusia lebih jahat daripada binatang tadi. Kendalikan lewat saum itu. Dan kita ingin nafsu itu menjadi nafsu yang dirahmati Allah. Sehingga pada saat kita meninggal, irji'i, pulanglah kepadaku dengan rahmatku, hai jiwa yang tenang. Jangan sampai pulang ke Allah itu gelisah. Terus itu pada saat kematian perlu ada orang yang di sampingnya untuk menenangkan jiwa itu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pentingnya. Saum mengendalikan pikiran, saum mengendalikan emosi, saum mengendalikan nafsu yang akan membawa, apabila itu dikendalikan lewat saum, kita pulang ke Allah itu dengan tatmainul, tenang. Pulanglah dengan tenang, Allah menanti di surga. Itu kira-kira Prof. Insya Allah. Kalau sudah mendengar istilah maut dan kematian ya, kita ini benar-benar ada di titik nadir di mana ketidakberdayaan kita itu akan sangat terasa. Dan ada sebuah nasihat ya, sering-seringlah mengingat kematian supaya kita ini selalu ingin memaksimalkan amal ibadah kita ya. Baik, ini Prof, berikutnya adalah di dalam bulan puasa itu kan itu tadi ya, bahwa seluruh kebaikan dari sebiji sawi sampai tentu tidak terhingga itu dilipat gandakan, termasuk juga dosanya kan. Nah itu yang ingin saya tanyakan, kalau ketika menghadapi Idul Fitri kan ada sebuah istilah ya, bahwa kita ini menjadi kembali ke titik nol, satu yang fitri gitu kan. Nah, bagaimana untuk menjaga agar ke depan setelah bulan puasa itu kita dalam kondisi yang artinya kebiasaan-kebiasaan baik di bulan puasa itu diteruskan. Kira-kira apa ininya nasihat terbaik untuk kami yang keimanan kami itu betul-betul naik turun gitu kan. Terima kasih. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Potensi beriman. Jadi dalam istilah psikologi Islam, fitrah itu kembali ke
ruh ilahiyah, yaitu kita itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kita kembali kepada ketauhidan. Jangan sampai kita itu kafir. Jangan sampai kita itu menduakan Allah. Jadi fitrah di sini suci bersih dalam arti mengesahkan Allah. Dalam arti tidak tanpa dosa itu karena yakin pada Allah. Beriman pada Allah. Beramal soleh. Itu fitrah. Kembali kepada kesucian, tauhid kepada Allah, berbuat baik. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita istiqomah. Tadi kan dalam istilah psikologi tadi konsisten. Nah, untuk konsisten, tadi saya katakan harus dilatih. Dilatih. Jadi pendidikan itu sepanjang hayat. Pendidikan itu sepanjang masa. Long life education, long life learning. Jadi tidak boleh berhenti belajar agama. Tidak boleh berhenti belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Agama akan membawa kita ke surganya nanti. Teknologi memudahkan kita di dunia untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jadi teknologinya digunakan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi kuncinya latihan terus, latihan fisik maupun latihan jiwa. Latihan fisik dengan olahraga, latihan jiwa dengan banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang apabila dibaca itu akan memberi manfaat yang luar biasa dahsyatnya kepada manusia. Orang yang sering baca Al-Quran dimudahkan sholatnya. Orang yang sering baca Al-Quran, saumnya dijaga. Orang yang baca Al-Quran, oleh Allah diberikan cahaya kehidupan di dunia maupun di akhirat. Orang yang baca Al-Quran, maka akan dapat rezeki yang tak diduga-duga. Orang yang baca Al-Quran, hidupnya akan tenang. Tatma'innul qulub bidzikrillah. Apa itu? Al-Quran. Makanya pada saat bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan yang raja-raja. Kenapa? Disitulah turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi Quran tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang kafir. Hanya iradah Allah saja. Hanya petunjuk Allah saja. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Oleh itu jangan sedetik pun lepas dari ingat pada Allah. Sedang bekerja hatinya ingat pada Allah. Sedang apapun ingat pada Allah. Dan jangan lupa, sesibuk apapun pada saat Allahu Akbar, laki-laki ke masjid. Tuh mesti denger ya. Pada saat, kenapa? Pada sejatinya hidup ini adalah ibadah. Dan ibadah yang paling pertama dihisab adalah sholat. Jadi kita podcast dalam rangka menunggu sholat. Kita bekerja menerima tamu dalam rangka menunggu sholat. Kita rapat dalam rangka menunggu sholat. Kita membuat laporan dalam rangka menunggu sholat. Bukan sebaliknya ya. Kita malah dianggap sholat itu penyelangan aja. Atau mungkin saya, Masya Allah. Gitu. Jadi maksud saya jaga sholat. Makanya sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Kalau tiangnya runtuh, ya runtuh agama ini, dan kita termasuk orang-orang yang rugi. Itu kira-kira. Masya Allah. Keutamaan di bulan Ramadan itu ya tetap kita ini walaupun tahu bahwa tadi ya dilipat gandakan pahalanya, tetapi diingatkan sholat itu adalah yang pertama kali dihisab. Jadi jangan sampai saum tapi ninggalin sholat kan gitu ya. Jangan kebalik-balik ya. Baik. Kita beri kesempatan, barangkali ada yang akan bertanya, silakan. Pak Haji mau bertanya? Tidak, nah udah terwakili oleh saya ya. Baik. Atau sambil menunggu yang lain. Ini nih Ibu Bendahara kami ya, Ibu Siti Rohimah. Silahkan Bu Siti Rohimah. Assalamualaikum Prof. Perkenalkan nama saya Siti, stafnya Ibu, stafnya museum. Mau bertanya,
kalau misalkan seperti yang Ibu bilang tadi kan kita kembali ke fitrah ya. Ada ini nggak apa ketentuan kalau misalkan kembali ke fitrah yang betul-betul fitrah itu yang seperti apa gitu. Nah, indikatornya ya. Paling tidak dari aspek manusia gitu kan ya, atau dari ada hadis atau dalilnya itu ya. Ya. Orang yang iman itu hidupnya tenang. Kalau ibu selalu gelisah, pertanyakan iman kita. Tatmainul qulub ila bidzikrillah. Itu ciri orang iman itu ya tenang. La ilaha illallah. Apa yang dikhawatirkan? Daun jatuh aja izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan jatuh. Kematian izin Allah. Kita di museum izin Allah. Kita duduk di sini izin Allah. Kita berkeluarga izin Allah. Kita punya anak izin Allah. Jadi kuncinya, apakah kita yakin nggak kepada Allah? Kalau kita tidak yakin, akan gelisah. Bahkan memikirkan, bagaimana nanti. Ya itu urusan besok kan tidak tahu kita apakah masih hidup atau tidak. Yang penting kita bekerja terbaik sekarang. Kalau kita sedang sholat, ingat ini adalah sholat terakhir. Sehingga khusyuk sholatnya. Karena orang yang tidak bahagia itu orang yang panjang angan-angan. Jadi jangan terlalu panjang angan-angan. Biasa sih. Allah yang ngatur, sudah serahkan pada Allah. Yang penting kita terbaik sekarang, bekerja yang terbaik sekarang. Here and now dalam bahasa psikologi. Bolehkah kita memikirkan masa depan? Boleh, tapi jangan terlalu. Jangan berlebihan. Jangan menumpuk-numpuk harta berlebihan. Yang penting Allah ridho. Ya Bu? Tatmainul qulub. Masya Allah. Jadi nanti kita bisa introspeksi diri. Kalau sudah Idul Fitri, apakah hati kita tenang, kemudian perilaku kita menjadi lebih baik? Mungkin itu indikator antara lain ya Prof ya. Kalau disimpulkan dari apa yang dijelaskan Prof untuk Bu Siti, itu indikator bahwa kita mencapai fitrah. Kalau sebaliknya, nah itu artinya kalaupun sebaliknya dan kita sadar kan bagus ya. Daripada sebaliknya kita tidak sadar, itu akan kita terlena gitu. Jadi kalau kita sadar bahwa ternyata kita tidak lebih baik, ya itu menjadi sebuah rambu-rambu untuk dilakukan lagi recharge ya. Kalau HP itu kan harus dicas ulang. Nah ini pun agenda ini pun sebenarnya sedang dicas juga kami, karena dengan kesibukan sehari-hari kadang-kadang kita terlena ya. Wah ini misalnya harus sudah laporan triwulan. Wah ini harus capaian ini. Jadi Masya Allah kesempatan seperti ini mudah-mudahan menjadi tradisi. Jadi terima kasih kepada penggagas acara ini. Jadi betul-betul saya sebagai kepala museum dimanjakan oleh mereka, diatur oleh mereka sampai saya tinggal duduk manis aja duduk di sini. Baik. Berikutnya Prof penasaran juga dengan keilmuan Prof ya di psikologi itu tadi kan menyebut-nyebut tentang guidance and counseling itu ya. Itu bidang Prof sekali gitu kan. Nah dari pengalaman Prof kira-kira di guidance dan counseling kepada generasi muda, mana yang lebih efektif antara pendekatan religi ya, agama khususnya agama Islam dengan keilmuan yang taruhlah oleh kita disebutnya ilmu dari barat gitu kan. Mungkin itu pertanyaan dari kami. Ya, jadi bimbingan dan counseling itu tadi bertujuan untuk mengharmoniskan seluruh aspek kepribadian manusia sehingga pribadi itu menjadi pribadi yang taruhlah sehat. Pribadi yang sehat itu tadi saya katakan punya 5 ciri tadi. 5C tadi, dan itu sebetulnya kalau kita mau jujur itu kan dari barat. Dari Amerika sebagai sumbernya guidance and counseling. Buku-buku guidance and counseling rata-rata dari Amerika. Nah, masalahnya adalah apakah itu menembus keabadian? Apakah itu hanya untuk kebahagiaan di dunia saja? Jadi manakala kita bicara tentang kebahagiaan yang hakiki, kan bertemunya kita di surga dengan Allah SWT. Dan itu hanya bisa ditembus manakala
kita di dunia bahagia, masuk ke akhirat pada saat kita itu meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sehebat apapun dia merasa bahagia, ya semu sebetulnya. Karena apa? Hati nggak dibohongi. Karena apa? Karena hati ini memang pada saat kita itu usia 4 bulan di dalam kandungan sudah berjanji dengan Sang Pencipta. Ada kontrak. Ada kontrak. Ada kontrak. Jadi kalau kita bertentangan dengan kontrak yang sudah dibuat, maka akan gelisah. Nah, Barat tidak menyentuh ke situ. Jadi rasional emotif terapi menekankan pada otak. Behavioristik menekankan pada skill. Kognitif menekankan pada otak. Nah, kemudian juga ada yang namanya eklektik, mengembangkan pada otak, pikiran, emosi dan tindakan. Jadi humanistik hanya menekankan pada nilai-nilai manusia yang nampak. Jadi semuanya, mohon maaf saya sampaikan di sini, kita selama kita tidak didasari oleh nilai-nilai religius, akan memperoleh kebahagiaan semua. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu Islam. Fitrahnya. Sesungguhnya hati kecilnya itu Islam. Termasuk Fir'aun mau meninggal itu, dia mengakui. Padahal dia mengatakan saya Tuhan. Tapi saat meninggal, dia mengakui bahwa ada Tuhan yang lebih hebat. Itu manusia. Jadi kalau mau jujur, semua orang itu hati nuraninya menyadari bahwa ada yang lebih hebat dari dirinya, yaitu Allah dalam bahasa kita. Cuma kan itu hidayah, Ibu. Itu kan hidayah. Maksudnya itu bersyukurlah kita oleh Allah ditakdirkan lahir di bumi Indonesia yang sangat-sangat religius, orang tua kita Islam. Cuma masalahnya sekarang bagaimana kita betul-betul belajar Islam yang sungguh-sungguh, karena terkadang kita ya tadi setan tuh selalu menggoda kita. Jadi kalau bicara tentang guidance and counseling Islami, kebetulan saya menulis buku tentang akhlak mulia dalam perspektif bimbingan dan counseling Islami. Diterbitkan, Prof. Bisa. Nanti kita cari ya bukunya. Jadi niatkan bimbingan itu karena Allah. Sehingga pada saat counseling niatkan ibadah. Sehingga nanti hati dengan hati, konselor dengan konselor nyambung. Jadi karena Allah saja. Sehingga siapa yang membantu? Allah. Siapa yang menolong? Allah. Kalau orang Barat mengatakan yang berhasil konselor, konselor hebat. Dalam Islam tidak. Yang hebat itu Allah. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Ikhtiar saja. Makanya dalam Islam, dalam konseling Islami, konselor itu fasilitator. Sedangkan yang menyembuhkan itu Allah. Itu kira-kira Ibu. Jadi kita Indonesia luar biasa, banyak diberi oleh Allah SWT itu rahmat yang luar biasa, dengan multikultur itu. Dan kita punya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan kita yakini oleh Islam itu Islam, rahmatan lil alamin. Itu kira-kira. Baik, luar biasa, Prof. Sahabat museum yang dirahmati Allah, juga para staf museum yang hadir di sini ya, tidak terasa nih kita sudah hampir 1 jam ya waktunya, dan saya diminta untuk menyimpulkan. Mudah-mudahan kesimpulannya itu bisa mewakili apa yang dibicarakan. Kalaupun tidak, ya mungkin bisa bicara nanti di darat, boleh kurang lengkap tuh kesimpulannya gitu kan ya. Baik, dari yang bisa saya pribadi pahami dan simpulkan ya, bahwa keutamaan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang betul-betul penuh dengan rahmat, bulan pengampunan, dengan catatan bahwa saumnya kita ini dalam istilah Prof itu saum yang khusus gitu ya. Saum khusus di sana itu adalah saum yang dalam arti betul-betul tingkat tinggi, di mana harus berdasarkan kepada keikhlasan. Apa-apa niatnya adalah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Dan begitu banyak
kesempatan-kesempatan untuk dihitung pahalanya, dan boleh kan kita dalam hal itu berhitung ya, ingin diberikan pahala yang besar oleh Allah, baik dari mulai bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi, karena kita ini adalah orang yang bekerja, beraktivitas. Disinilah kita bagaimana tidak juga harus meninggalkan hal-hal yang untuk secara syariat kepentingan dunia, tetapi harus selalu dibungkus karena Allah, karena niat syiar dakwah. Bahkan tadi saya sedikit tercambuk juga ya oleh Prof ini, bahwa sebagaimanapun kita sibuknya di kantor harus dalam rangka menunggu sholat. Nah itu ya, tolong dicatat ya. Jadi seperti ini bincang kita karena kita sedang menunggu sholat duhur. Insya Allah di antara kami sudah ada yang sholat mungkin suruh, sholat duha, bahkan malamnya insya Allah juga sudah ini ya tilawah gitu kan ya, dan tentu tarawih dan sebagainya. Dan di sini pun kesimpulan yang ingin terakhir saya sampaikan kepada sahabat museum secara online maupun yang ada di sini, bahwa itu tadi ya, kita ini harus belajar juga seumur hidup, lifelong education ya. Ilmu barat bukan berarti harus kita menafikan itu, tetapi ujungnya kita bermuaranya tentu kepada ilmu Allah. Karena ilmu barat juga dalam perspektif kita semuanya sumber-sumber dari Allah gitu kan. Mungkin itu. Barangkali ada kata-kata penutup Prof dari Prof, terutama pesan ya untuk generasi muda, umat muslimin dan muslimat tentu di seluruh Indonesia, atau yang orang Indonesia yang sedang ada di luar. Ya, terima kasih. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubahnya. Maksud itu, sekecil apapun mari kita niatkan hidup hari ini lebih baik dari kemarin. Masa depan kita ingin memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Capailah kebahagiaan akhirat, tapi jangan tinggalkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ada tepuk tangan di sini untuk Prof ya. Kami tidak mengundang yang lain karena memang ini khusus untuk santapan rohani kami Prof ya. Ingin privacy ya, tetapi untuk umumnya memang di live kan. Dan sebelum berakhir juga kami ingin menyampaikan bahwa untuk serial Bincang Museum di bulan Ramadan ini masih ada tema yang lain, yaitu kiat-kiat belajar kiat-kiat bugar selama bulan Ramadan. Kemudian ada yang ketiga, pernikahan sebagai ladang pahala bagi umat Islam. Dan yang keempat itu pentingnya pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah menyisihkan waktunya untuk kita semua, insya Allah menjadi pahala yang berlipat ganda untuk Prof. Dan mohon kami sebagai majelis taklim di sini pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla, mohon dijadikan sebagai catatan di timbangan amal kami yang sebelah kanan, karena berdasarkan Yasin 12 ya Prof, bahwa kelak kita berdasarkan catatan kita untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Hari Rabu karena hari Kamis istimewa buat Prof Juntika saja. Assalamualaikum.